ikut Pak di ini. Halo Di Pak area. Vincent, halo. Ya Ibu. Ya, halo Ibu. Ya, sudah saya rekam. Pak Vincent dan Pak Heri silakan. Pak Vincent dan Pak halo Aro, Ibu. silakan. Sudah direkam. Oke, sudah baik direkam. Ibu. Oke, Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Pak Vincent, Ya. yang pertama nanti dari Pak Vincent duluan nih. Ya, oke, siap. Naskah yang dari Pak Vincent. Ya. Oke, silakan. Saya duluan ya Pak. Ya. Saya yang kunci. Oke. Coach. Pak yang Kunci. Ya, saya kunci. Pak Vincent yang coach. Ya. Baik. Oke. Pak Vincent, selamat sore. Selamat sore Pak Alo. Apa kabar? Baik, puji Tuhan, sangat baik, sehat-sehat. Oke, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik, Pak. Apa yang mau Pak ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Pak Vincent, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh ya, begitu ya Pak. Kalau boleh tahu, kira-kira hambatannya apa ya yang menyebabkan Pak Alo tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai. Kalau begitu, apa kelebihan yang dirasakan saat tidak menggunakan buku teks? Ketika tanpa menggunakan buku teks, saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi. Dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka, yaitu Merdeka Mengajar, dan juga peserta didik merdeka untuk belajar. Baik. Kalau boleh tahu, pada saat Pak Alo mengajar, menggunakan sumber belajar apa saja, Pak? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti video pembelajaran dari YouTube, artikel ilmiah di internet. Oh ya, mantap. Menurut Pak Alo, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Saya setuju dengan Pak Alo. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik juga. Jadi sekarang, apa rencana Pak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak Pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Ya. Apa yang Pak Alo sampaikan nanti ke Bapak Pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran,
dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Wah, bagus sekali rencana Pak. Mudah-mudahan berhasil ya. Apa kira-kira komitmen Pak Alo terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali ya Pak Alo. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar sesuai harapan ya Pak. Terima kasih banyak Pak Vincent atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Ya, amin. Puji Tuhan ya. Oke, terima kasih banyak Pak Vincent. Terima kasih juga Pak Alo. Oke. Gantian ya sekarang. Gantiannya masih dengan naskah yang sama atau naskah yang dari saya kirim? Naskah yang dari Pak Alo. Oke. Oke, baik. Kita buka naskah yang dari saya. Berarti saya sebagai coach ya. Selamat siang Pak Vincent, bagaimana kabarnya? Selamat siang juga Pak Alo, puji Tuhan baik-baik. Kabar baik. Oke, baik Pak Vincent, apa yang kita sudah rencanakan untuk diskusi, komunikasi bersama. Jadi baik, kita langsung ke inti dialog kita. Ya Pak, ya Coach. Siap. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Pak Vincent diskusikan atau fokuskan? Kalau boleh katakan saya jujur ya, memang saya sedikit merasa gugup. Beberapa tantangan pekerjaan yang saya harus hadapi pada saat saya mengajar. Ada beberapa murid masih belum memahami materi dengan baik. Ini membuat saya mencari solusi yang lebih efektif. Saya menghargai kejujuran Pak Vincent. Mari kita jadikan sesi diskusi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin Pak Vincent yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Ada Pak Alo, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja ya. Oke, baik. Kita langsung ke sesi diskusi saja ya. Siap Pak Alo. Apa tujuan yang ingin Pak Vincent capai dari sesi coaching kali ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga peserta didik mampu memahami materi seutuhnya. Baik. Apa definisi tujuan akhir yang Pak Vincent inginkan? Saya ingin ketika saya mengajar anak didik saya, anak didik saya memahami semua materi pelajaran, sehingga mereka semua mendapatkan hasil yang memuaskan. Bagus sekali Pak Vincent. Apa ukuran keberhasilan yang ingin Pak Vincent dari sesi coaching kali ini? Saya ingin apa yang saya ajarkan mereka semua mendapat nilai yang baik. Serta apa yang saya ajarkan mendapat feedback atau umpan balik yang positif dari peserta didik. Baik, oke. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi.
Apa yang membuat anak murid Bapak merasa kesulitan memahami materi pelajaran? Saya merasa metode yang saya gunakan pada saat mengajar belum sesuai dengan karakteristik mereka seluruhnya. Metode yang saya gunakan masih monoton. Baik. Bagaimana dengan metode yang Bapak gunakan sampai anak murid Bapak tidak memahaminya? Metode mengajar yang tidak sesuai dengan karakteristik siswa tidak bisa memberikan kesan positif pada murid. Hal tersebut membuat banyak anak murid yang tidak memahami materi yang diberikan. Kadang mereka tidak menjawab saat saya mengajukan pertanyaan. Paham. Bagaimana Pak Vincent menghadapi situasi seperti ini nih? Untuk menghadapi situasi ini, saya harus menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa. Baik, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hal ini. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Vincent tambahkan? Saya hanya ingin anak murid saya mampu memahami materi dan bersemangat pada saat pelajaran berlangsung. Baik. Sekarang mari kita merancang rencana. Apa rencana yang ingin dalam mencapai tujuan peningkatan kemampuan mengajar yang sesuai dengan karakteristik murid? Saya akan memperbaiki metode mengajar. Saya harus mengidentifikasi minat dan gaya belajar murid, sehingga dalam penggunaan metode dan model pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, gaya belajar mereka. Bagus sekali Pak Vincent. Adakah prioritas yang ingin Pak Vincent miliki dalam rencana nanti? Prioritas saya adalah memperdalam dan belajar dari platform PMM tentang cara mengidentifikasi gaya belajar murid dan penggunaan model pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar murid di kelas. Baik. Apa strategi yang ingin Pak Vincent gunakan untuk mencapai tujuan peningkatan kemampuan mengajar sesuai dengan gaya belajar murid? Strategi adalah sebelum pembelajaran saya harus mengobservasi minat dan gaya belajar murid. Baik, saya mendukung tindakan dari Pak Vincent, strategi yang Pak Vincent lakukan. Langkah-langkah yang sangat baik. Rencana tersebut terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Pak Vincent mengatasi tantangan murid yang tidak memahami materi dengan lebih efektif. Bagaimana Pak Vincent melihat tindak lanjut dari rencana ini? Satu lagi di bawah. Baik, sekarang mari kita masuk ke tahap berikutnya. Apa komitmen Pak Vincent terhadap rencana yang sudah Pak Vincent buat ini? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan diri dengan banyak belajar tentang model pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan gaya belajar murid. Siapa dan apa yang dapat membantu Pak Vincent dalam menjaga komitmen ini? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan umpan balik dan membantu saya untuk mengobservasi saya ketika saya mengajar. Dan saya percaya dukungan dari rekan sejawat dan guru senior akan menjadi pendorong motivasi bagi saya untuk perbaikan buat saya. Baik, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kali ini Pak Vincent?
Akan terus belajar dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan mengajar. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam mengajar yang efektif. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Vincent. Oke, baik, sudah. Jadi kita selalu berkomitmen ya Pak Vincent. Semoga semuanya ini dapat berjalan baik. Amin, amin. Oke. Bagaimana, apakah kita masih bertukar peran? Coba lihat dulu di ini yang utama sampai sudah masuk. Ya, Jangan di posisi. bertukar peran kah Pak Vincent? Ya, Bertukar peran? Peran? Masih ada waktu ini. lagi berapa menit? Masih ya satu sesi masih bisa. Oke, kita bertukar peran lagi. Oke, boleh, boleh. Dari yang oke, dari yang pertama dari yang Pak Vincent itu. Ya, ya, baik. Oke, berarti saya sebagai coach ya? Ya, ya. Oke, silakan Pak Vincent. Masih ada waktu. Selamat siang Pak Alo. Selamat siang Pak Vincent. Bolehkah saya minta waktu sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan kompetisi dari pengawas. Baik Pak Vincent, apa yang mau Pak Vincent ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Pak, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Jika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas sepertinya beliau tersinggung dan memberikan laporan ini tentang hal ini kepada sekolah. Oh, begitu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Pak Vincent tidak menggunakan book text? Saya pikir tidak ada hambatan. Memang materi ini sudah sering saya ajar sehingga sepertinya saya agak sedikit kuasa daripada materi ini. Sudah mengasah. Apa kelebihan yang Pak Vincent rasakan saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi. Dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Pak Vincent menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran yang saya bisa download dari YouTube. Kemudian ada beberapa artikel ilmiah yang saya download dari internet. Baik. Menurut Pak Vincent, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan hal ini bisa memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Iya. Saya setuju sekali dengan Pak Vincent. Semua bisa kita jadikan sumber belajar.
semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik pula kita dalam mengajar. Jadi sekarang apa rencana Pak Vincent untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, yang pertama saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Nah, kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini cepat selesai dan tidak menimbulkan kesalahpahaman antara kami. Baik. Apa yang akan Pak Vincent sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antara buku teks dan juga berbagai media pembelajaran yang saya ambil dari internet, dengan maksud supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana Pak Vincent. Mudah-mudahan berhasil ya. Apa komitmen Pak Vincent terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Pak Vincent. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan harapan dari Pak Vincent ya. Terima kasih Pak Alo atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Oke, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Alo atas waktunya. Oke, terima kasih juga. Baik, bagaimana? Kita masih tetap lanjut, masih ada waktu. Oke, gantian tadi yang ganti peran. Baik, saya sebagai coach. Ya. Silakan. Selamat siang Pak Alo, bagaimana kabarnya? Selamat siang juga Pak Vincent, puji Tuhan, kabar baik. Bagaimana dengan kabar Pak Vincent sendiri? Ya, puji Tuhan, baik-baik, saya juga baik dan sehat. Oke Pak Alo, baik, saya pikir kita langsung saja ke inti dialog kita ya. Iya Pak Vincent, siap. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Pak Alo menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Pak Alo diskusikan atau fokuskan? Sejujurnya saya sedikit merasa gugup. Beberapa tantangan pekerjaan yang saya harus hadapi. Pada saat saya mengajar, ada beberapa murid masih belum memahami materi dengan baik, membuat saya mencari solusi yang lebih efektif. Ya, saya menghargai kejujuran dari Pak Alo. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih dalam hari ini? Ada Pak Vincent, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja. Oke, baik. Kalau begitu, kita langsung saja ke sesi diskusi saja ya. Siap Pak Vincent. Kalau boleh tahu, apa tujuan yang ingin Pak Alo capai dari sesi coaching ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, sehingga anak murid saya mampu memahami materi seutuhnya. Baik, Pak Alo. Kira-kira apa definisi tujuan akhir yang Pak Alo inginkan? Saya ingin ketika saya mengajar,
anak didik saya mampu memahami semua materi pelajaran, sehingga mereka semua mendapatkan hasil yang memuaskan. Wah, bagus. Kira-kira apa ukuran keberhasilan yang Pak Alo inginkan dari sesi coaching ini? Saya ingin apa yang saya ajarkan di dalam pembelajaran, mereka semua mendapatkan nilai yang baik, serta apa yang saya ajarkan mendapatkan umpan balik positif, umpan balik yang baik dari anak didik saya, Pak. Oke, mantap, mantap. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Eh, Apa yang membuat anak murid Pak Alo merasa kesulitan dalam memahami materi pelajaran? Saya merasa metode yang saya gunakan pada saat mengajar belum sesuai dengan karakteristik mereka seluruhnya. Metode yang saya gunakan masih monoton. Kalau begitu, coba Pak ceritakan lebih lanjut. Bagaimana dengan metode yang Pak Alo gunakan sampai anak murid tidak bisa memahami? Metode mengajar yang saya ajarkan, yang saya gunakan di dalam pembelajaran belum sesuai dengan karakteristik mereka. Tidak bisa memberikan kesan positif kepada anak murid saya. Hal tersebut membuat banyak anak murid tidak memahami materi yang diberikan. Terkadang mereka tidak menjawab saat saya mengajukan pertanyaan. Ya, saya mengerti, saya paham. Eh, eh, Kira-kira bagaimana Anda, Bapak Alo, bisa menghadapi situasi tersebut? Untuk menghadapi situasi ini, saya harus menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik mereka. Ya, eh, saya sangat berempati dengan kondisi Pak Alo. Sekarang kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hal ini. Apakah ada hal lain yang Pak Alo ingin tambahkan? Saya hanya ingin anak murid saya mampu memahami materi dan bersemangat pada saat pelajaran berlangsung. Baik, Pak Alo. Sekarang mari kita merancang rencana aksi. Kira-kira apa rencana Pak Alo dalam mencapai tujuan peningkatan kemampuan mengajar yang sesuai dengan karakteristik murid? Saya akan memperbaiki metode mengajar. Saya harus yang pertama-tama saya harus mengidentifikasi minat dan gaya belajar murid, sehingga dalam penggunaan metode dan model pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Wah, bagus ya Pak Alo. Adakah prioritas yang Pak Alo miliki dalam rencana aksi nanti? Prioritas saya adalah memperdalam dan belajar dari platform PMM tentang cara mengidentifikasi gaya belajar murid dan penggunaan model pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar murid di kelas. Baik. Apa strategi yang Pak Alo gunakan untuk mencapai tujuan peningkatan kemampuan mengajar sesuai dengan gaya belajar murid? Strategi saya adalah sebelum pembelajaran saya harus mengobservasi minat dan gaya belajar murid. Iya, mantap. Itu adalah menurut saya itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Pak Alo untuk mengatasi tantangan murid yang tidak memahami materi dengan lebih efektif. Bagaimana Pak Alo melihat tindak lanjut dari rencana ini? Baik, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Pak Alo terhadap rencana aksi yang sudah dibuat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan diri dengan banyak belajar tentang model pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan gaya belajar murid.
Siapa dan apa yang dapat membantu Pak Alo dalam menjaga komitmen itu? Saya akan meminta bantuan dari rekan-rekan sejawat atau kepala sekolah atau mentor untuk memberikan umpan balik dan membantu saya untuk mengobservasi saya ketika saat saya mengajar nanti. Saya percaya dukungan dari rekan sejawat dan guru senior akan menjadi pendorong, motivasi, dan pemantik perbaikan buat saya. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Pak? Saya akan terus belajar dan mencari umpan balik dari teman-teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan mengajar saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam mengajar yang lebih efektif. Baik, terima kasih Pak Vincent sudah memberikan waktu saya untuk diskusi bersama, cari solusi bersama. Terima kasih. Baik, Pak. Dan terima kasih juga dan selamat siang. Ya, selamat siang. Kita cek dulu di ruang utama, apakah halo? Halo Ibu Fasil. Ibu Fasil belum? Sudah kembali? Pak Alo, Ya, ya. kita kembali sama sudah. Ini jam 1, jam 2. Benar sudah.